Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Nelson Mureni menjumpai saudara dalam iman ya, dengan harapan yang besar bahwa saudara dalam keadaan sehat sejahtera, sukacita dan diberkati pastinya. Amin. Ya, saudara terkasih, saya percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan dulu, sekarang dan selamanya. Bagi kita yang percaya kepada Dia, senantiasa kita dipelihara di dunia ini. Dan sekalipun kita meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai ke dalam kekekalan dan memelihara hidup kita di sana. Saudara, ini yang menjadi keyakinan kita dan harapan terbesar kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan murtad. Ya, temanya jangan murtad. Kenapa jangan murtad, saudara yang terkasih? Karena saudara yang terkasih, Alkitab mencatat tentang alasan-alasan orang murtad. Alasan ini akan menjadi peringatan besar buat kita supaya kita tidak boleh murtad. Saudara, Alkitab tidak pernah berbicara bahwa orang yang ikut Yesus ya tidak mengalami cobaan, tidak mengalami ujian, dan menghadapi tantangan-tantangan pemurtatan, tetapi pasti menghadapi hal itu. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang mengatakannya. Jadi tema ini meyakinkan kita supaya pegang teguh keyakinan kita kepada Kristus. Kenapa? Karena ada tiga alasan kenapa orang menjadi murtad. Kita belajar dari tiga alasan ini supaya kita pertahankan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Alasan yang pertama, Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat yang ke-12 berkata begini, saudara. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspadalah. Saudara, di antara kita orang-orang Kristen ada orang yang hatinya jahat. Ya. Di dunia ini juga, di luar orang Kristen ada juga orang-orang yang memiliki niat hati yang jahat, mereka yang sudah murtad. Memiliki niat hati yang jahat karena murtad. Ya, sehingga mereka punya rencana untuk membuat orang Kristen meninggalkan Yesus atau murtad sama seperti dia. Saudara, ini bahaya. Kita perlu waspada dengan orang-orang yang sudah murtad meninggalkan Yesus dan mengajak umat Kristen yang lainnya untuk murtad. Waspada dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena murtad itu karena pengaruh kuasa kegelapan. Orang yang murtad itu dikuasai oleh roh antikris, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan mempengaruhi orang yang percaya supaya ikut murtad. Ini bahaya, saudara yang terkasih. Kenapa? Hatinya jahat. Jadi tanda orang yang murtad itu adalah hatinya jahat. Jahat kepada siapa? Jahat kepada Kristus. Yang kedua, jahat kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berusaha untuk menarik orang keluar dari iman percayanya kepada Yesus supaya sama-sama memiliki hati yang jahat. Ini berbahaya, saudara yang terkasih. Waspadalah dengan orang seperti ini. Karena itu, kalau saudara temukan orang-orang seperti ini, jangan benci, jangan marah, tetapi berjaga-jaga dan berwaspadalah. Kalau saudara diajak untuk meninggalkan Yesus, jangan terima, jangan setuju. Apapun alasannya, apapun jaminannya, jangan terima. Apapun bahasannya, apapun kata-katanya, mau menjelekkan Kristus atau menjelekkan kekristenan, tidak boleh percaya. Kenapa? Karena itu adalah tipu muslihat setan. Menggunakan orang itu
dengan hati yang jahat untuk membuat orang meninggalkan Yesus. Jangan terima kalau diajak orang itu. Ya, itu yang pertama. Ciri khas orang yang murtad, yang pertama memiliki hati yang jahat, sehingga ingin membuat orang murtad. Yang kedua adalah dikuasai dengan ketamakan. Apa itu tamak? Nah, kita baca dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara baca, di situ jelas sekali berbicara tentang ketamakan. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berarti hidup itu tergantung kepada siapa? Kepada apa? Yang jelas bukan kepada apa, tetapi kepada siapa. Nah, orang ini tergantung kepada apa? Yaitu kekayaan. Nah, hidup yang sebenarnya tidak tergantung kepada apa yang ada, tetapi kepada siapa sumber kehidupan itu. Dan Kristus Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah penjamin hidup kekal di surga. Nah, saudaraku yang terkasih, firman ini berkata, saudara yang terkasih, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan itu adalah sebuah perasaan suka dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tamak itu begini. Tamak itu mencintai harta. Tamak itu mencintai uang. Tamak itu menginginkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini menjadi penjamin hidup. Itu tamak. Kalau sekedar suka dan menikmati, itu bukan tamak. Tamak itu mengikatkan diri atau menggantungkan diri kepada harta. Jadi, saudara perhatikan, ketamakan itulah yang dipakai oleh iblis untuk mencoba Yesus di padang gurun. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis dengan menyuruh Yesus supaya mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan firman. Kenapa? Karena iblis menggunakan firman. Kemudian Yesus dibawa ke hubungan baik Allah. Iblis berkata, jatuhkan dirimu, karena ada tertulis malaikat pasti akan menjaga engkau, menatang engkau sehingga engkau tidak akan jatuh. Saudara, iblis menggunakan firman. Jadi roh ketamakan itu menggunakan firman. Berbicara tentang kenyataan. Hasil daripada firman itu sendiri. Apa hasil firman? Berkat itu adalah hasil firman. Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman. Kalau saudara baca di dalam Kejadian tentang penciptaan dunia, berfirmanlah, maka jadilah. Berfirman, maka jadilah. Berfirmanlah, maka jadilah. Nah, apa yang jadi? Segala yang Tuhan ciptakan, itu yang jadi. Nah, kemudian roh ketamakan membuat orang mencintai apa yang Tuhan ciptakan itulah. Nah, kenapa roh ketamakan bekerja untuk mempengaruhi orang supaya mencintai apa yang ada? Karena gini, iblis menipu manusia dengan harta. Supaya manusia terikat dengan harta, mencintai dunia. Sehingga firman Tuhan berkata begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, setan suka orang bersahabat dengan dunia supaya menjadi musuh Allah. Nah, setan ingin menawarkan segala sesuatu. Makanya dia mencoba Yesus, tidak berhasil. Akhirnya dia mengalihkan arahnya, tujuannya, targetnya kepada orang percaya. Dengan menawarkan segala sesuatu yang ada. Harta, kedudukan, wanita atau laki-laki, pernikahan yang tidak sah di mata Tuhan, yang tidak benar di mata Tuhan. Penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Itu semua bentuk daripada ketamakan. Ketamakan ini akan membuat orang murtad.
Makanya saudara yang terkasih, tidak heran kalau ada orang meninggalkan Yesus karena menerima sesuap nasi atau uang, atau dijanjikan jabatan. Mereka meninggalkan Kristus. Mereka murtad. Nah, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah dengan ketamakan. Karena ketamakan, roh ketamakan membuat orang cinta akan uang, cinta akan kekuasaan, cinta akan nama besar, cinta akan popularitas, cinta akan segala sesuatu kelimpahan yang ada di dunia ini. Dan itu membuat Tuhan menjadikan diri kita musuh Dia. Nah, orang seperti ini adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang akan murtad. Bahaya saudara yang terkasih. Saudara, ada banyak orang bersaksi bahwa mereka murtad, mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dengarkan saya, berkat Tuhan dinikmati oleh semua manusia. Yang percaya Tuhan, yang beragama, maupun ateis, yang tidak percaya Tuhan pun menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dan bertanggung jawab memelihara hidup manusia. Entah percaya kepada Dia atau tidak, tetap Tuhan bertanggung jawab memelihara. Tetapi yang masalah bukan dipelihara dan diberkati atau dilimpahkan dengan segala berkat. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak mengerti dengan tipu muslihat setan melalui ketamakan. Jadi berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap roh ketamakan. Karena itu bisa membuat saudara murtad. Hati-hati, jangan murtad karena roh ketamakan. Jangan cinta harta, jangan cinta uang, karena firman Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang jahat pasti murtad karena cinta uang. Tapi orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak mungkin murtad karena tidak mencintai uang dan tidak terikat dengan roh ketamakan. Saudara dikuasai oleh roh Tuhan sendiri. Nah, yang ketiga yang perlu kita waspadai supaya tidak murtad. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, orang murtad dipengaruhi oleh yang namanya percaya kepada ajaran sesat. Apa itu ajaran sesat? Ajaran sesat yang nyata-nyata, yang sering kita lihat atau saksikan, kita dengar, selalu berbicara tentang kebenaran di luar Kristus. Yang kebenaran itu seolah-olah menjamin keselamatan masuk surga. Ternyata itu masuk dalam kategori ajaran sesat. Saudara, Paulus berkata bahwa kalau ada malaikat yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah. Perhatikan saya, di akhir zaman ini ada Injil palsu yang bicara tentang Yesus, tetapi tidak ada jaminan kekekalan. Ada Injil palsu yang bicara tentang Yesus sebagai nabi, tetapi tidak mengakui ketuhanan Yesus. Itu Injil palsu. Jadi saudara dengarkan saya. Penyesatan itu membuat orang ingin keluar dari kebenaran, ajaran yang benar. Penyesatan itu mengambil ajaran kebenaran tetapi tidak 100% sebagai sarana untuk menipu orang yang percaya. Jadi iblis menggunakan firman untuk menipu Yesus. Itu yang disebut dengan penyesatan. Iblis langsung mencoba Yesus. Iblis berusaha untuk menyesatkan Yesus di padang gurun. Nah, akhir zaman ini iblis dengan setan-setan yang lainnya sudah sangat banyak bekerja keras untuk menyesatkan orang Kristen atau orang percaya. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, jangan percaya kepada penyesatan. Ingat, bijaksana dan perhatikan dengan seksama ajaran yang murninya adalah Kristus itu sendiri. Murninya harus tahu membedakan
Kalau ada orang bicara tentang Yesus, atau bicara tentang Mesias, atau bicara tentang Isa Al-Masih, tetapi di dalamnya sendiri tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu disebut dengan penyesatan atau Injil lain. Ya, Injil lain. Jangan dengarkan itu, jangan percaya itu. Ya, yang berikutnya tentang gerakan setan-setan. Gerakan setan-setan menggunakan dukun-dukun untuk membuat orang Kristen tidak percaya total kepada Yesus, sehingga mereka bergantung kepada kata-kata dukun. Ya, kata-kata dukun. Dukun dan lain paranormal, orang-orang pintar dipakai oleh setan untuk mempengaruhi orang-orang Kristen supaya tidak percaya total kepada Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa itu bagian daripada penyembahan berhala. Ya, percaya kepada dukun, percaya kepada roh-roh orang mati, datang ke kuburan, percaya, minta petunjuk nenek moyang yang mati, yang sudah meninggal di kuburan. Itu bagian daripada tipu muslihat setan. Ya, jangan percaya dengan hal-hal itu, karena itu bagian daripada penyesatan. Jangan sampai saudara murtad karena percaya hal itu. Tuhan benci dengan orang yang meminta petunjuk kepada orang mati, yang bertanya-tanya kepada orang mati. Jangan coba-coba bertanya kepada orang mati, karena Tuhan benci perbuatan seperti itu. Saudaraku yang terkasih, waspadalah dengan pemurtatan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah gerakan pemurtatan yang dilakukan oleh iblis, memakai manusia untuk mempengaruhi orang Kristen supaya mereka meninggalkan Yesus. Tetapi perhatikan saya, jangan pernah tinggalkan Yesus, karena dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin hidup saudara di bumi ini dan hidup di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.